Yang pertama, vokal. Teman-teman, dalam bahasa Ibrani, walaupun huruf-hurufnya hanya terdiri dari konsonan, namun ada 3 huruf dalam bahasa Ibrani yang memiliki fungsi ganda. Dalam artian bahwa selain huruf-huruf itu berfungsi sebagai konsonan, huruf-huruf itu juga bisa berfungsi sebagai vokal. Ketiga huruf tersebut adalah he, waw, dan yo. Pertama, huruf he. Nah, he ini berfungsi sebagai vokal A. A dengan tanda di atasnya ini mau menunjukkan bahwa A jenis ini adalah A sangat panjang. Teman-teman, kita juga perlu mengetahui kapan he ini berfungsi sebagai konsonan dan kapan he ini berfungsi sebagai vokal. Kuncinya begini teman-teman. Yang pertama, jika he berada di awal atau di tengah kata, pasti ia berfungsi sebagai konsonan. Kunci yang kedua, pada umumnya jika he berada di akhir kata, pasti ia berfungsi sebagai vokal. Ini contohnya teman-teman. Contoh yang pertama adalah kata haram. Nah, he yang ada pada kata ini berada pada awal kata. Ini he-nya teman-teman. Dan oleh karena itu, he pada kata ini berfungsi sebagai konsonan. Kemudian pada contoh yang kedua ini adalah kata sana. He yang berada pada kata ini berada pada akhir kata dan diikuti oleh tanda vokal kames. Dan oleh karena itu, he yang ada pada kata ini dan diikuti oleh tanda vokal kames berfungsi sebagai vokal. Teman-teman, huruf yang kedua adalah waw. Nah, waw ini berfungsi sebagai vokal O atau vokal U. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kapan waw ini berfungsi sebagai konsonan dan kapan waw ini berfungsi sebagai vokal O atau vokal U. Nah, teman-teman, kuncinya seperti ini. Jika waw berada di awal kata, umumnya ia berfungsi sebagai konsonan, terkecuali untuk kata penghubung dan. Kunci yang kedua, jika waw berada di tengah atau di akhir kata, maka ia bisa berfungsi sebagai vokal O, sebagai vokal U, dan juga bisa berfungsi sebagai konsonan W. Ini contohnya teman-teman. Yang pertama, kata wasti. Waw yang ada pada kata ini, dia memiliki tempat pada awal kata. Yang ini teman-teman. Dan oleh karena itu, waw yang ada pada kata ini, dia berfungsi sebagai konsonan. Contoh yang kedua teman-teman. Contoh yang kedua ini adalah kata lemut. Waw yang ada pada kata ini, dia memiliki tempat pada tengah kata. Dan oleh karena itu, waw ini berfungsi sebagai vokal U. Teman-teman, kata yang ketiga adalah kata Torah. Dan waw yang ada pada kata ini
memiliki tempat pada tengah kata juga, dan oleh karena itu waw yang ada pada kata ini berfungsi sebagai vokal O. Teman-teman, huruf yang ketiga adalah yod. Ini hurufnya teman-teman. Yod berfungsi sebagai vokal I atau vokal E. Teman-teman, kita perlu mengetahui kapan yod itu dia berfungsi sebagai konsonan dan kapan yod berfungsi sebagai vokal. Kuncinya begini teman-teman. Jika yod berada di awal kata, pasti ia berfungsi sebagai konsonan Y. Kunci yang kedua, jika yod berada di akhir kata, pasti ia berfungsi sebagai vokal I atau vokal E. Kunci yang ketiga, jika yod berada di tengah kata, pasti ia berfungsi sebagai konsonan Y dan juga berfungsi sebagai vokal I atau vokal E. Teman-teman, ini contohnya. Contoh yang pertama adalah kata Yehuda. Nah, teman-teman, yod yang berada pada kata Yehuda ini memiliki tempat pada awal kata. Dan oleh karena itu, yod ini di dalam kata Yehuda berfungsi sebagai konsonan. Contoh yang kedua ini adalah kata me. Yod yang ada pada kata me ini memiliki tempat pada akhir kata dan diikuti oleh tanda vokal sere. Oleh karena itu, yod yang ada pada kata me dan diikuti oleh tanda vokal sere ini berfungsi sebagai vokal E. Contoh yang ketiga ini teman-teman, kata Yerusalem, dan yod yang berada pada kata Yerusalem ini memiliki tempat pada tengah kata. Oleh karena itu, yod yang ada pada kata Yerusalem ini berfungsi sebagai konsonan. Nah teman-teman, contoh yang keempat adalah kata mi, dan yod yang ada pada kata mi ini memiliki tempat pada akhir kata dan diikuti oleh tanda vokal kiref. Oleh karena itu, yod yang diikuti oleh tanda vokal kiref yang berada pada kata mi berfungsi sebagai vokal I. Teman-teman, ini ringkasan dari materi yang telah kita pelajari. Teman-teman, yang kedua kita akan mempelajari tentang tanda-tanda vokal. Nah, pada tabel ini terdapat tanda-tanda vokal dengan namanya, transliterasinya, dan juga keterangan untuk membunyikan tanda-tanda vokal ini. Nah, yang pertama ini tanda vokal kames, bentuknya seperti ini teman-teman. Transliterasinya A dengan garis datar di atasnya yang menunjukkan bahwa A ini harus dibunyikan panjang. Kemudian yang kedua bentuknya seperti ini teman-teman. Nama dari tanda vokal ini adalah fathah. Transliterasinya adalah A, dan untuk membunyikan tanda vokal ini harus dibunyikan pendek. Kemudian yang ketiga adalah tanda vokal HT patah. Ini namanya, bentuknya seperti ini teman-teman. Transliterasinya adalah A agak kecil, yang pada penulisannya ditulis pada bagian samping atas konsonan. Ini contohnya teman-teman, contoh penulisannya. Kemudian untuk membunyikan tanda vokal ini harus dibunyikan sangat pendek.
atasnya, dan kemudian untuk membunyikannya harus dibunyikan panjang. Yang berikut tanda vokal senggol. Ini bentuknya teman-teman. Nah, transliterasinya adalah E. Untuk membunyikannya harus dibunyikan pendek. Yang berikut adalah tanda vokal Shewa. Bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian transliterasinya adalah E yang agak kecil. Dan untuk penulisan transliterasi dari tanda ini harus dituliskan pada bagian samping atas konsonan. Contohnya ini teman-teman. Dan untuk membunyikan tanda vokal ini harus dibunyikan sangat pendek. Teman-teman, yang berikut adalah tanda vokal hatef senggol. Ini namanya teman-teman, bentuknya seperti ini. Transliterasinya juga E, sama dengan transliterasi dari tanda vokal Shewa yang di atas ini teman-teman. Dan untuk cara penulisannya juga sama. Transliterasi dari tanda vokal itu harus dituliskan di bagian samping atas konsonan. Ini contohnya teman-teman. Untuk membunyikannya harus dibunyikan sangat pendek. Yang berikut teman-teman, tanda vokal direct. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti pada penulisannya tanda vokal ini harus dituliskan pada bagian bawah konsonan. Nah, transliterasinya bisa I panjang dengan garis datar di atasnya, dan juga bisa I pendek. Teman-teman, yang berikut adalah tanda vokal rolling. Bentuknya seperti ini. Nanti pada penulisan tanda vokal ini harus dituliskan pada bagian atas konsonan. Nah, transliterasinya adalah O dengan garis datar di atasnya, yang menunjukkan bahwa O jenis ini adalah O yang harus dibunyikan panjang. Teman-teman, yang berikut adalah tanda vokal kames 1. Nah, ini bentuknya teman-teman. Transliterasinya adalah O, dan tanda vokal ini harus dibunyikan pendek. Yang berikut adalah tanda vokal hatef kames. Ini bentuknya teman-teman. Transliterasinya adalah O yang agak kecil, dan dalam penulisannya tanda vokal ini harus dituliskan pada bagian samping atas konsonan. Ini contohnya teman-teman. Kayak gini teman-teman. Tanda vokal ini harus dibunyikan sangat pendek. Yang berikut adalah tanda vokal surek. Ini bentuknya teman-teman. Nanti dalam penulisannya tanda vokal ini dituliskan pada bagian tengah konsonan. Nah, transliterasinya adalah U dengan tanda di atasnya seperti ini teman-teman. Tanda ini menunjukkan bahwa U ini adalah U sangat panjang, dan oleh karena itu U ini harus dibunyikan sangat panjang. Kemudian yang berikut adalah tanda vokal Qus. Bentuknya seperti ini teman-teman. Transliterasinya adalah U, dan untuk membunyikan tanda vokal ini harus dibunyikan pendek. Oke teman-teman, sekian materi dari saya tentang vokal dan tanda-tanda vokal dalam bahasa Ibrani. Semoga bermanfaat. Bye-bye.